supaya teman-teman nggak nunggu terlalu lama juga ini. Sip. Jadi terima kasih sekali lagi ke teman-teman yang udah join. Ini kita hari ini sebagai rangkaian dari Hidi Talks, kita udah episode ke-9 pada kesempatan kali ini. Dan kita sekarang mau bahas tentang marketing nih, khususnya neuromarketing. Bagaimana kita mengerti persepsi dari konsumen. Nah, di sini sebenarnya kita bisa belajar dari dua sisi nih. Kita sebagai konsumen pastinya juga akan terpengaruh banyak dari marketing nih. Gimana nih untuk membedakan nantinya, oh kita melihat benar-benar yang sesuatu yang cocok gitu ya. Dan juga dari sisi kita sebagai entrepreneurs, kita sebagai brand owner, sebagai product owner, kita melihat bagaimana sih kita mendesain marketing yang tepat untuk produk, untuk brand kita. Nah, ini kita mau belajar langsung dari expertnya di sini ya. Teman baik saya, mungkin saya langsung kenalkan aja. Di sini ada Samara Fahrana, atau mungkin nanti aku panggilnya Semi ya, biasa panggil Semi. Dan ini dari teman baik saya sejak kuliah, dan Semi ini double degree nih, dari UGM dan juga dari Erasmus School of Economics nih, HSCPA dan juga top 5% nih, luar biasa sekali nih. Dan juga setelah lulus pengalamannya juga berbagai macam nih. Satu di startup pernah, di konsultan juga pernah. Dulu juga pernah, aku ingat pernah bikin bisnis juga ya dulu. Pernah. Jadi pengalamannya ini dari berbagai macam sisi komplit nih, di ruang guru, terus tadi di konsultan di BCG, dan lalu beberapa tahun terakhir ini mulai mendalami, dan juga mungkin sudah lebih mendalami lagi gitu ya, dari sisi meditasi, dan juga menjadi guru yoga, dan juga baru tahun lalu ya Sam ya, menyelesaikan MSc, atau tahun ini ya, baru beberapa bulan lalu, menyelesaikan master di neuroeconomics nih di University of Amsterdam. Mungkin teman-teman masih bertanya nih neuroeconomics itu apa, tapi nanti pastinya akan kita perdalam dengan Semi langsung. Apa kabar Semi? Kita sapa langsung. Halo, baik banget Adit. Benar-benar excited hari ini bisa ngobrol sama Adit langsung kayak reunian sama teman-teman juga yang udah hadir, sama Hebe juga. Terima kasih banyak introduction-nya. Benar-benar senang banget bisa di sini hari ini untuk sharing dan ngobrol dan belajar bareng-bareng ya, dua arah belajarnya. Aku sharing dari yang apa aku tahu dan juga dari teman-teman pengalamannya dan pertanyaannya nanti. Pengen banget dengar perspektif teman-teman juga. Oke, menarik sekali ya. Sudah nggak sabar nih pastinya teman-teman untuk segera mendengarkan langsung nih tentang neuroeconomics, neuromarketing dari Semi langsung. Nah, untuk agendanya hari ini kita akan opening sedikit, plus introduction, nanti akan saya jelaskan sedikit beberapa hal teknis, lalu kita langsung masuk ke talk show-nya sekitar 30 menit, dan nanti tentu saja teman-teman punya banyak waktu juga untuk tanya-jawab di sini, dan bagaimana caranya, nanti sebentar saya akan jelaskan. Nah, untuk, hal ini juga teman-teman dengerin insight-nya yang pastinya nanti banyak banget dari Semi. Nanti setelah selesai atau dalam sesinya, teman-teman dapat berbagi insight-nya lewat Instagram Story. Nanti mention Instagram-nya hibiyut.id dan juga Instagram Samara Fahrana. Teman-teman dapat kesempatan untuk memenangkan satu buah buku, The Entrepreneur's Book. Di sini sangat krusial nih untuk mengetahui why-nya untuk kita sebagai entrepreneur nanti sukses. Nah, Keren. Ini jangan lupa teman-teman dengerin baik-baik, lalu catat juga insight-insight-nya, nanti sharing supaya banyak yang mendapatkan manfaat, nggak cuma teman-teman yang ada di sini juga, tapi ke teman-teman kalian di Instagram. Betul banget. Dan kalau ada yang mau tanya, nanti bisa menggunakan Slido. Nah, ini teman-teman bisa masuk ke slido.com atau langsung scan QR code yang ada di kanan ini dan masukkan kodenya nih 39480. Di situ langsung tulis pertanyaannya, dan kalau ada teman-teman lain yang udah post pertanyaannya bisa aja langsung di-like. Jadi biar pertanyaannya up, nanti kita akan bahas di akhir sesi, di sesi Q&A. Minta tolong teman-teman panitia juga ya. Oh, ini sudah di-share di kolom chat untuk kodenya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, kodenya Slido berapa, itu bisa lihat di kolom chat langsung. Oke, yes. Nah, langsung aja. Mungkin saya akan memberikan dikit introduction ya.
kenapa sih kita masuk, kenapa kita pilih topiknya nih masuk ke arah marketing, ke arah neuromarketing. Nah, sebenarnya nih kita kan kalau sebagai bisnis, sebagai company, pastinya salah satu function yang sangat penting di sini adalah marketing ya, yang menjadi sangat strategis nih untuk nantinya dapetin customer, meretain customer, dan intinya jualan produk juga nantinya atau service kita. Apa sih elemen-elemen yang penting di marketing? Walaupun zaman ini terus berubah nih, yang tadinya mungkin dari tahun sebelum masa internet, sekarang masa ada internet, sekarang semakin lebih penting lagi karena kita dalam kondisi yang social distancing, PSBB, dan lockdown, dan lain sebagainya, sehingga dalam kondisi ini selalu berubah. Tapi dalam kondisi yang selalu berubah ini, elemen-elemen marketing ini tentu sama nih. Apa aja sih itu? Paling penting tetap understand customer kita. Karena akhir-akhirnya kan yang berpengaruh besar terhadap bisnis kita, konsumen kita. Jadi kita harus ngerti nih konsumen kita ini, decision-nya, experience-nya itu seperti apa sih. Dan juga penting untuk bisnis model apa yang kita tawarkan dalam bentuk value proposition. Apa sih yang kita tawarkan ke konsumen-konsumen kita. Nah, dan apa yang menarik lagi di sini adalah yang men-shape atau membentuk marketing strategi itu macam-macam. Ada yang di sini namanya science, di mana kita semakin belajar, semakin membedah lagi apa yang ada mungkin di otak kita, bagaimana manusia itu berpikir, dan juga apa yang terjadi di lingkungan gitu. Sainsnya ini membentuk bagaimana strategi marketing. Yang nantinya kita fokus di hari ini, kita akan bahas soal neuromarketing. Nah, bagaimana sains ini mempengaruhi marketing strategi dalam suatu perusahaan. Dan yang kalah menariknya juga ada 2 poin di sini, yaitu art, seni, di mana pasti ada elemen seni yang gimana sih cara kreatif kita untuk menyampaikan value-value atau marketing dari produk atau brand company kita ke masyarakat. Dan at the end, kita mau build kepercayaan, kita mau build trust dari orang-orang, dari konsumen, agar menjadi konsumen kita dan lebih tinggi lagi loyal konsumen kita. Nah, 5 elemen ini akan selalu tetap ada, walaupun nanti konteksnya akan berubah-ubah, zamannya akan berubah-ubah, dan tiap elemen ini juga akan berubah-ubah. Nanti sains juga, dari sisi sains, dari sisi neuromarketing, kita akan melihat nih, ini sudah cukup advance juga perkembangannya, dan saat ini apa sih yang bisa kita pelajari dari situ, dan nantinya juga bisa kita terapkan kalau kita ke bisnis kita sendiri, kita sebagai entrepreneur. Oke, nggak perlu panjang-panjang lagi untuk discuss, kita mau segera untuk go into the topics. Untuk yang pertama nih, mungkin Sam bisa kasih penjelasan dulu nih. Untuk yang pertama, apa sih sebenarnya neuromarketing itu? Oke, thank you banget Adit. Jadi, neuromarketing itu adalah sebuah sains yang relatif baru ya, sekitar 10-15 tahun terakhir. Nah, itu sebenarnya untuk memahami gimana sih caranya orang itu bisa di-marketingin atau bisa belajar dan buying dan understanding apa yang dibeli itu dari melihat sisi biologinya dari otak gitu ya. Jadi marketing kan biasanya kita belajar dari produk, place, price, promotion. Nah, itu bisa banget untuk kita lihat gimana sih persepsi orang terhadap 4 elemen tersebut. Nah, itu garis besarnya gitu ya, neuromarketing. Tapi nanti kita bakal banyak banget contoh dan insight biar lebih kebayang neuromarketing itu contohnya bagaimana, dan juga gimana caranya neuromarketing itu bisa mendapatkan sebuah insight gitu. Nice. Oke. Wah, ini jadi kita mau belajar dasarnya dulu sebenarnya apa, nanti kita juga lihat contoh-contohnya gitu ya, Sam, supaya teman-teman bisa tahu praktisnya apa sih sebenarnya gitu. Coba. Nah, kita sebenarnya sekarang mau mulai dulu sama sebuah contoh yang menurut aku juga lumayan relevan sekarang. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi ngebayangin nih ya, kita working and staying at home most of the time gitu, terus kita pergi ke supermarket aja udah senang kali ya, dan kita biasanya punya list gitu. Oke, misalkan aku hari ini mau beli roti. Yang di jalan, di supermarket itu, di lorong, kita ngeliat nih ke kanan. Wah, menarik juga ya, kalau buat roti yang mau aku beli, ada jam-jam juga nih menarik, banyak banget opsinya. Tapi kalau misalkan teman-teman membayangkan menjadi seorang customer ini lagi di dalam supermarket, ada banyak banget opsi jam untuk dibeli, mau beli yang mana nih?
Nah, ini sebenarnya ada research-nya. Ternyata, kalau misalkan kita punya banyak banget option, itu sebenarnya nggak begitu bagus buat customer, not really good at all gitu. Jadi having banyak opsi dari sebuah produk itu malah membuat customer sulit untuk memilih dan membeli. Nah, eksperimennya ini bisa dilihat di kiri. Jadi saat ada suatu hari, eksperimen itu membuat ada 24 jar jam, botol jam, itu orang jadi tertarik, 60% dari shopper datang. Mungkin karena banyak ya jumlahnya, jadi oh menarik nih, tapi hanya 3% yang membeli. Dibandingkan kalau misalkan di hari lain, di waktu lain, yang di display hanya 6 jam gitu ya, opsinya lebih dikit. Orang melihatnya mungkin lebih dikit secara kuantitas, tapi yang beli itu jauh lebih banyak, 30%. Nah, pernah kebayang nggak sih kayak kalau kita lagi mau membeli sesuatu, terus opsinya banyak, bingung sendiri mau milih yang mana ya, yang kayak aduh udah deh kebanyakan opsi nggak jadi beli gitu akhir-akhirnya. Nah, yang menarik ini adalah research yang udah melalui 50 studies, jadi meta-analytic review. Kalau di dunia science itu artinya sangat kredibel, karena sudah melihat dari banyak banget paper dan research yang bilang kalau sebenarnya dengan banyak pilihan, itu nge-affect mood kita. Jadi saat, apalagi untuk produk yang kita pengen, kayak tadi dalam contohnya, sebenarnya kita nggak butuh beli jam, kita butuhnya beli roti, tapi oh kebetulan nih ada jam, kayaknya enak juga dipakai buat rotinya. Jadi kan kita hanya ingin. Nah, the actual act of choosing itulah yang sebenarnya bikin kita pusing. Jadi insight yang pertama ini adalah kalau misalkan teman-teman di sini yang punya bisnis atau berpikir mau punya bisnis, kalau mau bikin produk, mungkin opsinya dikit dulu aja. Nah, gitu, salah satunya. Nah, itu salah satu contoh ya buat neuromarketing. Tapi yang penting adalah sebenarnya tahu neuromarketing itu aslinya dari mana. Dan itu yang mau aku share. Nah, neuromarketing itu adalah dari neuroeconomics. Ini adalah pelajaran aku S2. Disclaimer juga, aku bukan praktisi neuromarketing, tapi aku belajar. Dan menurut aku ini menarik banget bisa diaplikasiin. Nah, neuroeconomics itu apa? Jadi, untuk melihat setiap keputusan yang manusia buat dengan melalui melihat 3 level atau 3 perspektif dari sains-sains yang berbeda. Gitu. Yang pertama adalah ekonomi, kedua psikologi, dan ketiga neuroscience. Dan ini menurut aku menarik banget karena jadi lengkap gitu. Dari suatu hal yang kita lakukan sehari-hari, kita lihat sampai level paling kecil yaitu di otak. Kalau kita lihat dari pertama-tama, ekonomi itu belajar tentang bagaimana kita membuat keputusan yang ada value-nya. Jadi misalkan yang paling gampang uang ya, uang itu subjective value gitu sebenarnya buat kita. Nggak objektif karena orang yang punya uang banyak sama orang yang punya uang dikit itu berbeda cara mereka melihat uang 100.000 gitu misalkan. Nah, tapi ekonomi sendiri ini aja nggak cukup karena kalau misalkan ekonomi yang dasar, yang kita mungkin dulu belajar pas SMP, SMA, atau di kuliah pun, yang banyak model matematikanya, itu sebenarnya nggak real dalam kenyataannya saat dibuat eksperimen. Nah, lahirlah sebuah field yang baru, behavioral economics, dan nanti banyak banget yang akan kita bahas juga contoh-contohnya, karena ekonomi itu udah dilihat secara eksperimennya dengan ekonomi, tapi dilihat motivasi manusia itu kenapa melakukan keputusan-keputusan yang nggak sesuai sama rationality atau self-interest. Misalkan ada salah satu asumsi, oh kalau misalkan aku mau kaya sendiri gitu. Yang penting aku mengambil uang yang banyak. Tapi sebenarnya kita juga mau memberikan uang kepada orang lain tanpa kembali apapun gitu ya. Itu ada psikologinya. Nah, kalau lanjut ke psikologi, kita ngelihat kenapa gitu. Kayak why does anyone make any decision gitu. Kita lihat dari mental state-nya. Motivasinya apa? Goals-nya apa? Apa emosi di balik keputusan itu? Apa desire-nya? Nah, ini menarik banget untuk dipelajari. Nah, selanjutnya dari neuroeconomics ini, kita juga melihat science dari brain dan nervous system. Jadi kita ngelihat dari tools neuroscientific untuk melihat what is happening in our brain saat kita mengambil sebuah keputusan. Gitu. Dari neuroeconomics inilah ada cabangnya, yaitu neuromarketing. Nah, jelasnya neuromarketing adalah ini nih. Jadi pertama, kita pakai tools neuroscientific untuk melihat respons dari subjek tersebut untuk marketing elements. Jadi di sini yang normalnya 4P, kita lihat dari kiri dulu ya. Nah, ini adalah 2 alat yang paling efektif dipakai di
neuroscientific world. Yang pertama adalah fMRI atau Functional Magnetic Resonance Imaging. Jadi subjeknya itu dimasukin ke dalam scanner, kepalanya nggak boleh gerak, terus nanti dilihat saat lagi membuat sebuah keputusan bagian mana di otaknya yang ada oksigen dan blood-nya di sebelah kanannya, subject response-nya itu apa. Nah, jadi kalau misalkan ada si bapak ini masuk ke dalam scanner, terus dia bisa melihat, oh iya, jadi saat dia mengambil sebuah keputusan ini, bagian atas otaknya itu lagi nyala. Oh, jadi artinya fungsi otak itu yang lagi digunakan gitu. Jadi itu menggunakan oksigen yang masuk gitu. Nah, yang kedua, yang lebih murah tapi juga efektif adalah EEG atau elektroencephalografi. Nah, bedanya dengan yang pertama tadi, ini adalah melihat electrical impulses gitu. Jadi nggak bisa melihat spesifik di mana bagian otaknya yang bekerja, tapi networknya aja di bagian mana gitu dengan brainwaves yang berbeda-beda. Nah, saat ada subjek yang dikenakan kepalanya dengan alat EEG atau juga di fMRI, itu dilihat beberapa keputusan kalau di marketing. Jadi produk, price, place, atau promotion. Jadi mungkin ini sekarang teknis ya, tapi nanti ada banyak banget contohnya untuk lebih clear gitu. Seperti apa neuromarketing. Betul banget nih, jangan khawatir nanti teman-teman, kita juga ngeliat nih, ini yang udah dilakukan nih, riset-risetnya dan banyak, nanti tipsnya juga apa sih yang kita bisa praktikkan. Ya, betul banget. Boleh next? Nah, jadi this is an important point ya. Jadi kenapa brain imaging itu digunakan buat marketing? Karena ternyata saat kita membuat keputusan, dan specifically purchase decisions, kita secara 95% of the entire time kita nggak sadar. Gila nggak sih? Jadi sebenarnya saat kita membuat keputusan yang ada dampaknya buat kita, dan menggunakan resource kita, misalkan uang, itu sebenarnya kita nggak begitu sadar. Nah, apa artinya 95% ini? Jadi kalau melihat di atas itu ada gambar triune brain theory. Ini adalah teori yang lumayan sering digunakan, tapi banyak perdebatan sebenarnya tentang kebenaran ini. Tapi untuk contoh ini masuk akal banget gitu. Jadi pertama ada reptilian brain yang warna merah. Jadi instinktual itu adalah untuk kebutuhan dasar kita. Jadi makan, reproduksi, fight, flight, freeze, itu reptilian brain. Jadi sama dengan reptil yang lain gitu. Nah, yang kedua adalah limbic brain, yaitu emosi. Jadi emosi yang buat kita mengambil sebuah keputusan. Nah, yang ketiga, neocortex ini adalah apa yang set us apart dengan other mammals. Jadi kita bisa berpikir secara rasional. Kita bisa make value judgments, kita bisa nge-prioritize, making decisions. Jadi bukan insting. Kalau insting itu artinya ada di reptil dan di limbic. Nah, ternyata kalau misalkan kita melakukan purchase decision, kita subconscious mengerjakannya. Jadi kita processingnya cepat, kita karena emosi, impulsif, dan di saat ini. Nah, contohnya misalkan nih, aku lagi buka Instagram kan, oh iya ada promosi, dapat targeted ads. Terus warnanya gambarnya yang menarik, ada promo, atau misalkan ada promo yang tanggal sesuatu, ayo beli lebih murah gitu. Nah, itu tuh kita driven by impulse atau emotion, karena kita nggak butuh dan kita nggak merencanakan untuk membeli produk tersebut. Nah, kalau dari sudut pandang dari company dan dari brand, penting untuk mempunyai brand imaging karena data yang digunakan yang biasanya cuma pakai survei atau FGD dan user interview, itu mungkin nggak sesuai sama apa yang benar-benar mereka rasakan. Karena kadang kita nggak tahu kita maunya apa, gitu. Jadi diharapkan dari sales-nya itu akan lebih bagus daripada the cost, karena memang sebenarnya mahal buat neuroimaging tools ini. Ada contoh yang aku nggak masukin di sini, ada advertising tentang kayak Cheetos gitu, atau Doritos kalau nggak salah di US. Jadi mereka bilang kalau di survei, mereka nggak suka sama ad-nya, karena ad-nya tuh kayak jahil gitu deh pokoknya. Jadi Cheetos ini ditaruh di dalam cucian putih tetangganya gitu. Jadi very mischievous. Jadi orang-orang ibu-ibu itu ditanya di FGD, kalian suka nggak ini? Bilang, oh nggak suka. Terus abis itu akhirnya dicek lagi pakai neuroimaging tools. Ternyata mereka actually really like it. They have positive emotions of curiosity, of laughter, humor gitu. Dan itu sebenarnya pas ditanya, kenapa berbeda antara apa yang dilihat di otak sama apa yang dibilang di survei, dia bilang, iya soalnya nggak enak kalau misalkan bilang hal yang annoying to your neighbor atau yang tetangga gitu, itu hal yang funny gitu, karena kalau nggak aku dikucilkan. Jadi it's very interesting apa yang kita bilang untuk social norm sama apa yang kita benar-benar rasakan dan beli dalam konteks yang nggak dilihat sama orang, itu bisa dua hal yang sangat berbeda.
gitu contohnya. Satu. Oh, Ya. wow. Interesting. Ini yang 95% ini cukup shocking juga ya berarti ya. Yang selama ini kita beli itu banyak nggak sadar juga ya, karena ngelihat menarik aja langsung aja tembak beli gitu ya. Oh, wow. Menarik. Termasuk lah. Jadi mungkin kalau udah tahu kayak gini, jadi lebih bisa mengurangi lah 95%-nya itu. Lebih mindful dalam purchase decision. Oke. Nah, kalau di proses di neuromarketingnya tersendiri itu, bisa dipakai di 2 tempat. Jadi ini adalah kayak go to market atau product creation gitu ya. Kalau dari step pertamanya kita nge-konsep sebuah produk dari lihat market analisisnya, visibility, lalu kita bikin desain, kita develop produk itu dan prototyping. Nah, setelah kita ngedesain produk itu, kita juga bisa menggunakan neuroscientific tools untuk melihat, oh ini produk atributnya udah bagus belum, udah sesuai atau belum. Jadi misalkan ada tato gitu misalkan, suka yang terlalu shiny packagingnya gitu. Tapi kita sukanya yang lebih matte. Nggak tahu kenapa, tapi itu adalah salah satu hal yang bisa dilihat gitu dari designing phase ini. Lalu kita tes ke target customer kita, lalu kita rilis ke market, lalu kita advertise. Dan ternyata banyak juga dari advertise kayak tadi contoh yang aku ceritakan tentang Doritos atau Cheetos yang di US itu, setelah advertising-nya jalan atau mau jalan, itu dilihat dulu bagaimana target customer itu mereact terhadap apa yang mereka lihat, lalu dicek lagi kalau misalnya ada yang butuh di-adjust, akan di-adjust lagi, baru dirilis. Gitu. Jadi, neuromarketing bisa dilakukan di 2 tempat, pertama dari produknya atau juga dari adnya. Gitu. Oke. Quick question, Sam. Kalau dari company-company atau big brands gitu ya, apakah mereka semua ini melalui step-step ini ya, melalui tahap-tahap ini untuk develop the product dan juga nantinya launch the product? Bagus banget pertanyaannya. Menurut aku sih, nggak semuanya selalu sama, tapi these are the big steps gitu. Kenapa menurut aku nggak selalu sama? Karena ada juga orang yang udah dari bagian concepting, designing, dan testingnya itu dia reiterasinya lebih cepat dan langsung ke rilis gitu. Dalam proses itu menurut aku tergantung ya. Aku juga not sure jadinya, karena aku belum pernah kerja di FMCG. Tapi kalau menurut aku, garis besarnya sama, tapi mungkin nggak semuanya melalui proses. Jadi misalkan ya, juga brand-brand atau company yang lebih kecil dan nggak punya budget sebanyak ini, mungkin dia melakukannya dengan iterasi yang lebih cepat gitu. Dari concepting-nya langsung testing gitu. Designing-nya nggak terlalu lama, bisa jadi juga. Karena dia mau MVP, jadi pakai apa namanya itu? Yang simple dulu ya, yang penting. Yang simple dulu, yes. Tapi itu menurut aku. Nanti mungkin teman-teman bisa share juga. Kalau misalkan ada yang udah kerja di perusahaan atau juga udah pernah ada case tadi tentang ini. Jadi bisa share nanti di chat. Sebenarnya di company kalian benar nggak sih si 5 proses ini? Atau ada cara yang lain? Aku tertarik juga buat tahu. Ya. Interesting. Nah, terus ini juga dari sisi neuromarketing sendiri, ini kan mungkin at least buat saya ya, ini suatu hal yang cukup baru buat saya, dan saya nggak banyak lihat terjadi gitu dalam masyarakat atau dalam company gitu. Itu walaupun padahal tadi dilihat dari fungsinya, kayaknya fungsinya ini sangat berguna banget nih untuk nantinya menentukan brand kita. Nah, itu kira-kira kenapa ya Sam gitu? Kenapa kalau misalkan berguna dan dipakai banyak orang atau kenapa mereka nggak sering pakai? Sekarang kok belum banyak yang pakai gitu ya, padahal rasanya ini berguna banget gitu. Iya, benar banget. Nah, ini ada jawabannya di next slide ya. Karena neuromarketing itu tools-nya lumayan mahal banget gitu ya untuk menggunakan machines-nya. Jadi banyak companies yang masih belum mempunyai capital atau resource sebanyak itu belum bisa menggunakan fMRI machine yang sekali beli atau bahkan pakai operasinya juga mahal banget. $5 million itu sekitar 200-300 miliar mungkin kalau aku bisa search atau teman-teman bisa search. EEG sendiri juga $20,000 gitu ya harganya. Nah, apalagi untuk menggunakannya itu membutuhkan expertise untuk memahami gimana caranya untuk mengoperasikan alatnya dan juga bagaimana kita melihat insight dari hasil apapun yang keluar itu juga butuh technical expertise. Makanya salah satu cara menggunakan banyak insights dari neuromarketing adalah menggunakan alat-alat yang lebih mudah atau di outsource ke
neuromarketing firms. Nah, ternyata kalau aku search juga di Indonesia tuh ada, misalkan di Nielsen, dia juga punya ada neuromarketing part-nya gitu. Nah, ini juga salah satu insight yang menarik nih. Tools yang bisa digunakan itu namanya eye tracking. Jadi kalau misalkan di depan laptop kita udah bisa ngelihat ada kamera, itu atasnya dikasih tambahan lagi. Jadi dia bisa ngelihat mata kita itu lagi ngeliat ke arah mana. Jadi kita ngelihat attention dan arousal. Jadi arousal tuh bagaimana kita excited atau tertarik. Nah, itu biasanya dengan pupilnya membesar. Nah, cara ngelihatnya ini menarik banget nih, dan buat teman-teman yang udah punya bisnis, ini juga bisa digunakan. Jadi kalau dilihat di gambar yang kiri, kalau bayinya itu lagi ngeliat ke kita fokusnya ngeliat ke bayi. Jadi yang merah-merah ya, itu point attention paling besar kita. Sementara info di sebelahnya, dan kita malah nggak lihat. Kita terlalu fokus dengan orang yang lagi ngeliat ke arah kita, karena kita lebih gampang facial recognition, itu suatu evolutionary reason gitu yang terjadi di otak kita. Nah, tapi kalau misalkan si bayi itu diadepin melihat tulisannya, malah tulisannya jadi dilihat juga dan juga bayinya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya bisnis di Instagram, karena kita suka ngeliat ada influencer gitu ya, tapi influencernya ngeliat kita. Jadi kalau bisa influencernya atau siapapun di dalam foto itu ngeliat ke arah tulisan gitu. Jadi kita lihat juga tulisannya dan menganggap, oh aku mau ikut ngeliat karena orang ini lagi ngeliat tulisannya, misalkan gitu. Nah, yang kedua ini menarik juga. Jadi dengan alat yang mirip, kita bisa nge-code dari facial expression kita. Karena kadang komunikasi itu majority nggak verbal. Jadi bukan apa yang kita omongin, tapi kita bisa melihat dari ekspresi dan emosi yang dari bahasa tubuh, dan salah satunya dari facial gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang lagi marah nih, jadi kita bisa decoding dari ngelihat bagaimana bentuk mukanya. Jadi sebenarnya dia marah atau takut atau kaget gitu kan. Jadi menarik juga untuk melihat apa respons customers di advertising misalkan dengan facial expression. Karena kalau misalkan to have an advertising that stick, biasanya untuk menggali ke emosi gitu ya. Jadi kayak kalau sedih, iklan-iklan asuransi Thailand tuh biasanya suka bikin, aduh gitu ya kalau suka nonton gitu. Nah itu tuh contohnya gitu, biar kita ingat misalkan gitu. I see, interesting. Aku cukup tertarik dengan yang pertama nih, yang eye tracking nih. Ini mungkin kalau aku bisa ngomong ini biar nggak salah fokus gitu ya, nggak salah fokus ke baginya, tapi bisa fokus ke apa yang benar-benar kita iklanin gitu ya, untuk memperhatikan ini juga dalam set marketing strategi gitu. Ya. Very interesting. Nah, ini kan tadi kalau kita bicara nih neuromarketing, neuroeconomics itu apa gitu ya. Nah, sekarang aku pengen bahas nih ke depan untuk sampai tadi kan kita ngelihat beberapa insight tuh. Untuk sampai ke insight itu dari pertamanya orang nggak tahu ini apa, terus akhirnya nanti bisa dapat juice-nya, dapat insight-nya itu caranya gimana gitu. Ya. Ini yang menarik, problem to insight tuh datang dari consulting banget ya, Dit. Salah satu hal yang kita pelajari banget gitu dengan aplikasikan. Jadi untuk mendapatkan result apapun, kita harus make sure problemnya jelas dulu. Dan ini ada salah satu contoh yang aku harap teman-teman juga bisa benar-benar memposisikan diri sebagai customer dan juga sebagai manusia. Karena nanti ada framework terhadap bagaimana sih otak kita membuat keputusan apapun. Dan ini terjadi di semua antara kita, semua orang yang punya brain. Jadi menurut aku ini lumayan interesting banget malah. Nah, oke, nggak sabar nih langsung. Yes, yuk. Jadi kalau misalkan dari contoh company-nya sendiri, ini kalau di US ada payment system namanya PayPal. Mungkin kalau teman-teman tahu, salah satu fiturnya itu bisa transfer uang gitu. Misalkan seperti GoPay contohnya, tapi nggak persis kayak GoPay. Nah, PayPal ini mau menjadi perusahaan global. Saat ini sudah global. Tapi waktu itu mereka pengen orang saat beli apapun online atau mau transfer, mereka maunya, oke, PayPal is the first option to use, top of mind untuk digunakan gitu. Nah, jadi si company ini hire sebuah neuromarketing firm untuk melihat untuk consumer ini dari banyak banget brand attributes, apa sih yang bisa membuat
PayPal benar-benar top of mind gitu ya. Saat mau belanja, ingat PayPal. Saat mau transfer, ingat PayPal. Nah, secara cepat aja, brand attribute yang mereka tawarkan untuk dicek adalah form, function, benefit, emotions atau feelings, value. Tadi aku cerita subjective value ya, what it represents to each individual itu biasanya berbeda. Metaphors yang sepertinya connected to the product, dan juga extensions. Nah, yang menarik ini subjectnya cuma 21 orang, tapi kita menggunakan fMRI tadi yang harganya mahal banget, 200 triliun, dan jarang digunakan, tapi bisa banget jadi lebih jelas gitu ya, apa yang dilihat. Jadi walaupun hanya 21 orang, itu bisa representatif. Dan representatifnya ini dilihat dari 3 segmen. Jadi dari different usage. Jadi pertama, mereka sering banget pakai PayPal, regular. Kedua, jarang-jarang pakai PayPal. Dan ketiga, nggak pakai PayPal sama sekali. Jadi mungkin kalau aku berpikir ini kayak setiap segmen 7 orang gitu ya, untuk merepresentasikan globally. Menarik ya? Cuma 7 orang buat represent globally gitu loh, Dit. Ya, dikit banget. Padahal kalau kita survei biasanya nyebar kan banyak banget tuh, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang yang target respondennya nih. Ini cuma 21 dan menghasilkan strategi yang works. Untuk go global, dan ini it works gitu ya. Iya, ini kalau ini sama kayak tadi, kalau misalkan kita pakai FGD atau survei yang di-share ke banyak orang, belum tentu apa yang mereka tulis itu benar-benar apa yang mereka pikirkan dan mau. Nah, jadi gimana caranya kita bisa next? Nah, oke. Nah, ini seru ya teman-teman, ini otaknya tetap jalan-jalan ya. Nah, aku mau ngajak teman-teman yang ada di sini yang masih following untuk membayangkan diri sebagai manusia dan dalam decision apapun, dan juga sebagai customer atau dari marketing brand atau owner of a company gitu ya, untuk membayangkan this is you making the decision gitu. Jadi kalau dari neuroeconomics, dari neurobiology sendiri itu, saat kita membuat sebuah keputusan, itu sebenarnya ada 5 step yang selalu terjadi. Tapi kadang ini menjadi suatu hal yang subconscious, dan kita nggak betul-betul sadar. Tapi semua manusia melalui hal ini. Jadi pertama adalah, apapun input yang kita lihat atau produk yang represented, what does it mean for us gitu. Nah, jadi the brain asks us, ada 3 pertanyaan. How am I feeling inside? Gitu. Terus habis itu, what am I seeing from outside? Dan apa aja opsi kita? What are my options? Nah, ini dilihat kalau misalkan dari neurobiology-nya sendiri, itu kalau teman-teman mau pegang kepala, ini ada di parietal lobe, di sensory processing. Jadi untuk 5 indera kita, 4 indera, dan 1 inderanya lagi di occipital lobe, agak turun lagi dikit di bawah. Jadi persis di belakang mata kita, di baliknya. Nah, karena kita lihat dan kita melihat, oke, apa yang aku perceive dari luar. Nah, di konteksnya PayPal, si 21 orang ini itu ngecek, oke, kalau aku lagi ngeliat PayPal, sebenarnya do I feel anything gitu, atau produk apa aja, atau saat aku ngeliat sebagai brand, PayPal itu sebenarnya kayak apa sih, atau ada opsi lagi nggak sih aku menggunakan produk yang atau offering yang ditawarin sama PayPal dengan hal yang lain. Nah, itu konteks ini bisa banget teman-teman mikir, oke, do I feel anything kalau misalkan aku lagi mau beli brand ini gitu, misalkan. Nah, kita lanjut ke step 2. Dan di step 2 ini kita ngelihat, oke, how do I value a product gitu ya. Jadi kalau misalkan dari semua choices yang kita punya, misalkan kalau di PayPal sendiri itu opsinya kalau nggak pakai PayPal, bank transfer atau credit card, Maestro apa segala macam gitu. Nah, dari semua choices yang kita punya, apa yang dari 7 atribut tadi yang banyak banget, value, form, segala macam, itu bisa di-rankingin gitu dari semua opsi yang aku punya. Nah, saat kita berpikir kayak gitu, susah dong ya kalau misalnya kita setiap kali mau mikir, kita kayak, oke, jadi aku punya 3 opsi, terus bawahnya ada 7 atribut, dan 7 atribut itu aku suka hal-hal yang berbeda. Nah, makanya kalau di behavioral economics, kalau teman-teman pengen nge-google, ini ada namanya bounded rationality. Ini menarik banget karena saat kita bilang, oh, kita manusia paling rasional ya, dibanding semua beings yang lain gitu. Tapi sebenarnya kita nggak sepenuhnya rasional karena kita nggak melalui semua proses pro and cons saat memilih. Dan itu terjadi ada di frontal lobe kita, di bagian atas jidat sini. Jadi kita ngelihat kognitif, jadi berpikir, emosi,
kita ngejudge value itu berapa, dan kita melihat juga ke belakang memori kita kayak gimana. Nah, makanya penting banget untuk punya suatu hal yang top of mind, gitu ya. Atribut, this is the core meaning kenapa kita melakukan si neuromarketing proses ini, biar kita yakin apa yang customer itu butuhkan adalah dia suatu hal yang mereka benar-benar butuh, percaya it's something important to make a purchase, gitu. Nah, kalau kita lanjut juga ketiga, ke action yang dilakukan, kita ngelihat nih saat membuat keputusan itu, oke, dari semua yang sudah aku consider, aku memilih apa? Do I choose PayPal atau opsi-opsi yang lain? Do I choose your brand, teman-teman, atau other competitors gitu. Nah, melalui proses itu ada di bagian atas ini. Jadi namanya somatosensory dan motor cortex. Nah, boleh lanjut lagi yang ke nomor 4. Dari kita sudah melakukan sebuah keputusan itu, kita ngeliat lagi nih, oke, jadi hasilnya apa? Biasanya kita punya ekspektasi kan ya, kalau misalkan mau menggunakan produk atau mau jasa apapun, ekspektasinya kadang tinggi karena komputernya banyak. Jadi apakah outcome-nya itu sesuai sama ekspektasi kita? Atau bahkan outcome-nya beneficial nggak sih buat kita gitu. Jadi dalam konteksnya juga sama, kalau misalkan teman-teman punya customer atau menjadi customer sendiri, tanya dulu ekspektasi aku apa, lalu actual experience-nya bagaimana, dan ada gap yang positif nggak sih antara dua itu. Itu juga terjadinya karena berpikir secara logika itu ada di frontal lobe atau di jidat kita di depan situ. Nah, yang terakhir, step yang terakhir adalah learning. Jadi, kita lihat, oke, dari semua proses yang aku sudah lakukan ini, in order buat aku have better outcomes in the future, apa yang bisa aku lakukan? Gitu ya. Jadi kayak apakah aku akan jadi repeat customer menggunakan PayPal lagi atau aku prefer yang lain berdasarkan pengalamanku. Jadi itu penting banget buat dalam punya produk itu have a first good experience. Karena kalau misalnya sekali aja ada pengalaman yang nggak enakin, it's very easy to switch. Kalau misalnya switching cost-nya nggak begitu susah ya. Ini ada di bagian reward system. Nah, jadi 5 step ini itu kita lakukan untuk semua keputusan every single thing we do. Tapi it happens subconsciously gitu. Kadang kalau kita nggak mindfulness aja, nggak aware in the present moment, semua hal yang kita lakukan kita kayak autopilot gitu. Jadi kayak, oh aku mau makan, ini kan keputusan makan, atau aku keputusan mau nonton Netflix gitu. Jadi kayak terjadi dan sangat di-influence dengan berbagai hal seperti emosi, desire, motivation, goals, itu banyak banget yang bisa nge-effect proses ini. Gitu, Dit, prosesnya. Semoga teman-teman masih bisa nanya-nanya juga ya di bagian sini, karena ini menarik banget. Kita bisa membuat diskusi seperti itu. Kembali lagi mungkin kalau ada yang mau bertanya, bisa ke Slido langsung. Di situ ada kodenya di kolom chat, bisa langsung tulis pertanyaannya di situ. Tapi ini menarik banget ya, Sam ya. Berarti 5 step ini yang tadi dijelasin itu, mungkin sekarang kita juga sedang melakukan itu ya, tapi kita nggak sadar aja ya, di 5 step ini yang terus-terusan terjadi di pikiran kita, dan ini yang dilakukan risetnya banyak kali untuk akhirnya kalau di sini dalam konteks ini PayPal gitu ya, PayPal akhirnya keluar dengan yang tadi hasil risetnya gitu ya. Betul, betul banget. Ini misalkan kalau teman-teman ada keputusan untuk sekarang mau nanya gitu kan di Slido, itu juga dengan ini gitu. Apa yang aku ekspektasi dari dengerin Samara sama Adit ngobrol tentang ini, apalagi yang aku mau tahu dibandingkan dengan apa yang aku pelajari, itu juga keputusan gitu. Menarik. Nah, dari semua proses ini yang terjadi saat ada 21 orang itu masuk ke dalam fMRI machine. Nah, jadi sebenarnya ditanya nih, ada 3 atribut yang akhirnya dilihat phrases yang paling cocok. Jadi dari tadi 7 dikurangin lagi menjadi 9 ini ya. Jadi dari function yang paling penting itu fast. Dari feelings yang paling penting saat ini, in the now. Dan yang ketiga for benefit on my side. Jadi menurutku ini lebih kayak, oh aku dipentingkan my needs gitu. Jadi dibikin gampang. Nah, akhirnya dari kita udah tahu dari fMRI itu mereka paling responsif di fast, in the now, dan on my side, dia gantilah visual dan verbal identity. Jadi dari websitenya, dari emailnya, dari gambar-gambar yang digunakan, atau juga slogannya itu digunakan 3 hal yang penting ini. Nah, ini kan di global ya. Dan ternyata research-nya, kalau dia punya click-through rate, jadi kayak berapa sering orang menchat dari orang yang melihat, sama juga response rate. Jadi kalau misalkan disuruh melakukan suatu action sama orang yang lihat aja, itu naik sampai 3 atau 4 kali lipat. Dan itu efeknya akan lanjut lagi kepada how much money they're making.
gitu. So that's very interesting karena sebenarnya orang kalau lagi payment itu penting cepat dan not stressful gitu prosesnya, easy. Dan apalagi dengan repeat using PayPal, semakin kuat efeknya itu. Menarik ya? Oh, Menarik banget ya. tahu kayak gitu. Nah, Dan, jadi buat ya maaf, aku mau lanjutin juga dengan teman-teman yang mungkin lagi kerja di startup atau di company yang ada hubungannya sama payment. Ini menurut aku bisa banget dipakai sih. Jadi yang penting customer itu kalau lagi masalah payment maunya cepat, maunya bisa paham apa yang terjadi dan tahu kalau misalkan kita dipikirkan benefitnya gitu. Jadi on my side. Jadi bisa di-consider untuk dipakai. Ya, Adi tadi mau ngomong apa? wah, ini nyambung sama yang barusan saya ngomong nih. Ini jadi cheat-sheet-nya teman-teman nih ya. Ini PayPal udah melakukan riset yang cukup panjang. Tadi prosesnya juga di breakdown tiap step-step berpikirnya dari 5 tahap berpikir. Dan itu yang tadinya proses itu berjalan dengan sangat cepat, kita bisa tahu tuh dari tiap-tiap step itu berdasarkan fMRI ini apa sih yang paling penting gitu ya. Ada yang penting fast, in the know, on my side. Nah, ini salah satu juga insight yang mungkin teman-teman bisa terapin juga, terutama kalau ini misalkan konteksnya dalam perusahaan finansial gitu ya, perusahaan finansial, apa yang penting, dan strateginya ini juga it works gitu ya, dengan investasi yang cukup besar gitu, dan juga di PayPal dari tadinya grow in the US and going global with this strategy, and it increased 3-4 times, and it's amazing ya, dengan strategi ini menghasilkan insight yang it really works. Ya, ya, menurutku menarik banget karena ya ternyata kalau global ya orang udah punya different cultures, different priorities, different way of looking at things. Tapi kalau terhadap payment ya ini aja yang paling penting. Yes, so interesting gitu. Nah itu banyak banget ada insight-insight lain nih yang mau di-share juga ke teman-teman yang lebih praktis gitu. Kalau ini kan udah ngelewatin satu proses yang panjang. Nah tapi ada juga practical takeaways yang mungkin teman-teman bisa catat, bisa di-post juga, atau nanti bisa sharing mungkin udah kayak gini bahkan bisnisnya atau company-nya gitu. Nah, kita ke yang pertama dulu nih. Takeaways yang pertama yang menurut aku menarik adalah namanya anchoring atau attraction effect. Jadi untuk kalau kita punya produk, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana produk kita dibandingkan produk yang lain. Intinya gitu. Dan produk yang lain, misalkan produk kita sendiri itu bisa banget kita manipulasikan gitu. Jadi kalau misalkan ya, kita lihat yang di bagian kanan atas ini ya, ada properti A, properti B, ada 2 gambar. Misalkan properti A-nya adalah kualitas, properti B-nya adalah harga gitu ya. Kalau misalkan produk kita yang warna si biru ini, terus kita ngelihat dibandingkan sama yang hijau, sama yang merah, kita biasanya lebih suka beli yang tengah. Kenapa? Karena manusia itu majority risk averse. Jadi kita nggak mau beli yang terlalu bagus atau terlalu jelek. Kalau opsinya ada 2, kita milih yang tengah-tengah, milih aman gitu. Nah, tapi yang biru ini juga sama kalau dilihat yang kanan. Dia tuh tetap sama, tapi kalau dibandingkan dengan 2 produk yang di bawahnya, kita milih yang merah karena sama. Kita nggak ngelihat sebagus mahal apa atau kualitasnya sebagus apa atau semurah apa, tapi dilihat dibandingkan dengan yang lain. Nah, anchoring ini adalah cara untuk kita melihat sebuah produk yang value-nya malah jadi bisa berubah depending sama apa yang kita bandingkan gitu. Jadi kita ngeliat attention-nya dan juga perception kita berbeda. Nah, sering kita ngelihat kali ya kalau misalkan mau ikut any subscription kayak yang digambar contoh di bawah ini, kita dikasih yang tengah nih. Nah, kalau dipikir-pikir, kalau teman-teman mau pakai kalkulator gitu ya, si business account ini lebih dekat ke yang paling kecil, si startup. Ini kan misalnya 3 pound, kalau dikali 2, 6. Jadi ini kan maksudnya hampir 2 kali lipat. Tapi dari bisnis ke e-commerce itu sebenarnya jauh. Jadi dia kayak very attractive gitu untuk melihat, oh si bisnis ini lebih murah daripada si e-commerce, more than 2 times gitu kan. Jadi, jadi sebenarnya kita tuh emang mau jual bisnis, karena mungkin si bisnis ini adalah high margin product gitu. Jadi memberikan kita profit yang paling besar. Ini contoh pertama. Teman-teman kalau punya produk dan juga punya multiple product atau bisa nge-positioning ya, itu juga suatu hal di marketing, bikin yang di tengah-tengah.
atau pas di present taruh di tengah juga kayak si bisnis most popular ini, dan ditambah juga tuh dibilang most popular, jadi oh ya udah deh yang tengah aja gitu. Iya. Berarti kalau gitu ya Sam, misalkan nih aku punya produk, aku punya kafe gitu, mau jualan kopi gitu, mau jualan kopi, daripada aku bikin 2 size small sama large, mendingan aku buat 3 size sekalian ya, ada small, medium, large, terus nanti yang tengah itu kayak jadi main produknya gitu, yang bakal kita push gitu ya, kayak seperti ini yang di tengah. Contohnya bahkan kayak Starbucks juga ada 3 size ya. Mungkin sebenarnya yang tengah itu yang paling high margin. Bisa jadi. Nah, itu bener banget contohnya kayak gitu. Menarik ya. Ya. Very interesting. Ya. Wah, nggak sabar nih ada contoh lainnya lagi. Ya, ada beberapa lagi. Nah, ini buat kuenya lagi selanjutnya. Oke. Ini menarik banget, namanya loss aversion. Jadi customers itu FOMO, jadi fear of missing out. Maunya beli sebelum udah nggak ada gitu. We don't like to miss out. Nah, ini kenapa menarik dan juga efektif? Karena yang menemukan ini si Daniel Kahneman sama Amos Tversky. Nobel Prize buat the decision making the uncertainty. Jadi mereka seperti bapaknya behavioral economics gitu ya. Nah, jadi dari loss aversion ini kita ngelihat, oh ternyata untuk apapun kuantitas yang sama, the pain from losing it hurts us more daripada kita gaining gitu. Jadi misalkan kita punya kopi gitu ya tadi, Adit punya contoh kesandul jatuh gitu, terus kayak aduh sedih banget ya, painful. Jadi the pain of kopi kita jatuh itu lebih kerasa daripada oh happy nih beli kopi gitu, jadi kayak bisa nongkrong atau sekarang nggak boleh nongkrong ya, tapi lebih kayak oke, jadi lebih enak gitu bangun ya. Aku juga tadi minum kopi sebelum ngobrol sama Adit hari ini. Nah, jadi yang menarik kalau misalkan teman-teman pengen nge-frame sebuah marketing kayak ini ya, contohnya di kanan atas itu, lebih bagus untuk bilang kamu bisa loh save $5, kayak you're not gonna lose $5 of money, daripada bilang gain. Itu respons kita berbeda gitu jadinya. Dan ini juga banyak yang digunakan dari behavioral economics, ini aplikatifnya juga bisa ke government atau changing social behavior gitu. Jadi daripada bilang, kalau misalkan yang buat perokok, stop ngerokok, you're gonna gain 5 years, tapi malah dibilang, kalau kamu stop ngerokok, kamu bakal kalau kamu ngerokok, you will lose 5 years of your life. Kan lebih sedih ya, kayak, aduh ya, aku bakal 5 years of my life is going, jadi aku akan lebih smoking. Lebih mau stop smoke dengan framing seperti itu. Nah, ini nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut lagi, bisa Google namanya loss aversion, endowment effect, ini juga hal yang sama. Atau prospect theory, 3 hal itu yang dari si Daniel Kahneman. Kalau teman-teman tahu buku Thinking Fast and Slow, itu ada semua contoh-contoh ini di buku itu, bagus banget. Super recommend kalau tertarik behavioral economics. Nice. Intinya berarti orang ini takut kehilangan gitu ya, takut kalah ya, lebih untuk melihat suatu decision. Mereka orang-orang ini lebih takut kalau kehilangan sesuatu gitu, sehingga kita menampilkan efek itu gitu ya. Betul, menarik ya. Ya sih, saya kalau pikir aku juga kayak gitu, takut kehilangan gitu kan, attachment-nya tuh ada gitu. Ada attachment-nya. Lanjut ke salah satu takeaway lagi. Nah, ini adalah takeaway yang terakhir, jadi boleh diingat-ingat lagi sama teman-teman untuk juga nanti di-share atau ditanyain. Seperti tadi yang PayPal, kita bagus banget untuk bikin the payment process easy. Dan mungkin yang lebih general lagi, bahkan untuk melihat saat kita membuat keputusan untuk membeli, biasanya benefit is bigger than the cost, ya kan? Kalau misalnya di ekonomi juga. Jadi pleasure and pain. Jadi kita pengen banget untuk pain-nya dikecilin, karena tadi seperti kita udah ngobrolin juga sama Adit, the attachment we have with anything, with money gitu, itu actually hurts us gitu. Dan saat kita ngelihat di fMRI, ada banyak banget research yang udah ngelakuin ini. Kalau saat kita menggunakan uang yang kita pegang, terus kita bayar gitu ya, kayak physically pegang uang, itu sama aja
ada pain. Jadi otak kita sama kayak kita physically dipencet sakit gitu. Dan yang menarik lagi adalah kalau misalkan produknya itu, bukan produk, uangnya yang diberikan itu bukan uang kertas, tapi melalui payment system, misalkan PayPal atau GoPay, kita nggak ngerasa uangnya itu hilang. Jadi kadang itu membuat kita lebih konsumtif. The easier it is for us to pay, the more we do it gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita punya mau membelikan purchase yang besar gitu ya, mau beli motor, mobil, rumah, saat harganya mahal, itu tuh kita ngerasa pain yang sama kayak kalau kita dipukul atau ngerasa sakit di badan atau disgust. Jadi itu menarik banget menurut aku. Nah, gitu sih, Dit, buat contoh yang ini. Oke, menarik. Berarti intinya kalau gini, semuanya tuh dibuat mudah karena intinya kalau kita sakit atau kalau kita kesulitan itu hurt-nya lebih tinggi gitu ya daripada kayak lebih mudah dikit gitu atau misalkan nih lebih cepat 5 menit atau lebih lambat 5 menit gitu. Lebih lambat 5 menit itu hurt-nya lebih besar banget gitu ya daripada lebih cepat 5 menit. Benar, itu artinya Adit keren gabungin takeaway yang terakhir, yang kedua tadi sama yang ini juga. Jadi itu bisa banget dikombinasi dan di mix and match. Nah, mungkin teman-teman kalau yang mau nyari takeaways gitu, ini banyak banget online, search aja kayak Neuromarketing Insights. Jadi mungkin banyak juga soal misalkan emosi atau color, psikologi warna, making our attention very present dengan kayak warnanya warna-warni atau contrasting, itu banyak juga research-nya jadi bisa dicek. Nah, mungkin di bagian ini, aku mau nambah satu lagi, Dit. Boleh di next kali? Boleh, boleh. Nah, jadi aku ini kan juga guru yoga dan juga guru meditasi. Nah, to make the payment process easy, aku punya kelas di Dogather, ada di sebuah aplikasi gitu. Nanti teman-teman kalau misalkan tertarik, itu setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 4. Nah, mereka tuh juga punya payment method yang menarik tuh. Dia bikin payment prosesnya easy gitu. Jadi bisa pakai bank transfer, credit card, atau pakai GoPay. Nah, dan harganya juga murah. Ini shouldn't hurt us as much. Gitu sih. Itu adalah my final point dari neuromarketing ini. Buat yang di-sharing saat ini ya. Jadi itu aja dulu dari aku. Terima kasih. Oh, dan juga ini berarti kalau boleh nyambung ini Sam. Tadi kan Sam juga di awal sempat nyinggung soal meditate nih. Kita dan juga tadi sempat nyinggung 95% dari decision itu kan subconscious gitu ya. Nah, gimana kita untuk bisa diri kita supaya lebih conscious, lebih rasional untuk bikin decision itu, salah satunya yang aku dengar-dengar nih ya, meditasi bantu ya, Sam. Yes, berbanget, betul. Banyak banget dari research yang bilang kalau misalkan kita saat ini tuh mikirnya kemana-mana, either to the past, kayak ngebandingin memori masa lalu, atau juga to the future. Jadi kita ngeplan masa depan, takut sama skenario masa depan. Tapi kita very rarely just be in this present moment gitu. Jadi kalau kita dalam present moment ini, misalkan ya, bisa dengan sensori. Jadi meditasi itu juga ngebuka sensori kita. Jadi teman-teman sekarang sadar, lagi ngelihat gambar, dengar suara aku, suara Adit, suara di rumahnya, dan juga ngerasa, oh kalau nelen ngerasain sesuatu, kalau megang sesuatu ngerasa sesuatu, dan itu nge-grounding kita ke present moment. Present moment, we make better decisions, for sure, karena kita bisa melalui 5 proses tadi dengan lebih efektif, karena kita biasanya selalu berpikir, kalau nggak di saat ini, di masa lalu, masa depan, atau kedua, dengan emosi. Jadi amigdala menurun. Ini misalkan kalau kita lagi marah gitu ya sama siapapun gitu, nggak ngerasa happy, itu kita suka membuat keputusan yang akhirnya saat kita cool down kita nyesel. Biasanya sering kayak gitu. Atau sama aja juga kayak lagi tertarik gitu sayangnya karena ngelihat sebuah promosi yang ada di Instagram, beli, tapi setelah nyampe, oh sebenarnya aku nggak butuh loh beli baju baru. Lagi pandemi juga, nggak ada yang lihat lagi pakai baju baru gitu misalkan. Nah, itu adalah salah satu contoh yang saat kita membuat keputusan, kita subconscious yang 95% tadi. Tapi dengan belajar mindfulness dulu,
itu bisa membuat kita lebih aware sama apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, dan bagaimana biar bisa mindful itu dengan latihan meditasi salah satu contohnya gitu. Karena kita latihan dulu sebelum benar-benar digunakan apa namanya, ada problemnya gitu kan. Gitu. Jadi makanya aku tertarik banget. Sebenarnya alasan aku ngambil neuroeconomics ini adalah karena aku setelah FOMO di situ, takut untuk miss out sesuatu. Nah, ini bisa juga dalam bentuk diskon, bisa juga dalam bentuk gimana kita buat produk ini limited gitu. Kalau orang kehilangan, jadi semakin takut untuk kehilangan. Dan yang ketiga juga, orang semakin sesuatu konsumen gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi karena untuk hurt dan juga balik lagi akan semakin susah ya daripada membalikan responnya si konsumen ini ke bisnis kita. Nah, itu tuh sangat menarik sekali, dan ini hasil takeaway ini memang sudah di testing dan riset dengan berbagai macam dari Daniel Kahneman tadi, dan juga ada beberapa riset-riset lewat fMRI tadi ya, yang Quantum Company udah lakuin. Jadi super menarik takeaway-nya ini, dan bisa diingat-ingat, di keep in mind juga dalam membuat decision di marketing strategi teman-teman nantinya kalau ada buat produk. Nah, menarik sekali, kita udah hampir sejam nih Sam ya, kita diskusi berbicara di sini. Nggak kerasa, udah banyak juga belajar di sini. Pastinya juga teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan nih yang mau disampaikan. Coba aku buka dari Slido dulu. Terima kasih. Oke, yes. Wah, ada. Kita langsung aja Sam ya ke pertanyaan yang pertama nih. Yuk. Nah, pertanyaan pertama nih. Neuromarketing ini sebenarnya untuk memahami perilaku konsumen atau bisa juga untuk membentuk nih perilaku konsumen? Wah, menarik nih pertanyaannya nih. Bagus pertanyaannya. Menurut Okay. aku dua-duanya. Seperti tadi yang kita udah ngelihat proses fMRI dalam contoh kasus PayPal sendiri itu memahami perilaku konsumen saat diperlihatkan dengan contoh untuk lebih ke produknya ya. Kalau tadi kan ada proses dari developing, itu bisa dilihat dari fMRI lagi untuk melihat produk developing-nya, atau juga dari advertising-nya gitu. Jadi itu memahami perilaku konsumen terhadap apa yang dilihat. Tapi dengan cara itu juga bisa membentuk perilaku konsumen, dan bahkan karena subconsciously ini banyak ethical discussion terhadap neuromarketing ini seberapa ethicalnya gitu. Karena kalau kita membentuk perilaku konsumen itu kan kita seperti kayak an invisible hand atau a big brother thing yang kita bikin orang melakukan keputusan yang kita inginkan di luar subconsciousnya mereka. Gitu. Ini something yang actually very big di US, dan ada juga dibahas sama Dan Ariely, salah satu contoh yang aku pakai tadi, yang ngebahas tentang ethical ini. Jadi menurut aku neuromarketing bisa melakukan dua hal, tapi tergantung dengan problem statement atau problem question yang diminta sama perusahaan yang menggunakan produk neuromarketing as an offering. Iya, menarik. Memahami, jadi kita juga pastinya perlu ya tadi dengan step-step yang tadi itu kan kita paham nih konsumen kita nih sebenarnya maunya seperti apa sih, dan dari kita tahu maunya konsumen itu seperti apa, kita juga bisa nanti desain strateginya untuk membentuk perilakunya itu ya. Contohnya kayak tadi nih, yang misalkan strategi yang produk gitu ya, anchoring bisa aja kayak dengan produk itu kan secara otomatis, secara nggak langsung membentuk perilaku konsumen untuk memilih yang tengah gitu ya, memilih produk yang tengah yang dibandingkan dengan yang lain. Mungkin aku juga mau share satu example nih, mungkin nggak terlalu terkait sama marketing, tapi juga di behavioral economics. Kalau teman-teman yang cowok nih terutama nih, kalau ke WC urinoir yang berdiri itu biasanya kadang teman-teman ngelihat tuh yang cowok di tengah-tengahnya tuh ada gambarnya, ada
stikernya ya, ada stikernya lalap biasanya. Dan itu secara nggak langsung, itu ada risetnya juga. Itu membentuk perilaku orang supaya, mohon maaf nih, buang air kecilnya itu sesuai dengan tempatnya. Kadang kalau nggak, orangnya nyiprat-nyiprat kemana-mana gitu. Tapi ini dengan dikasih stiker, itu membentuk perilaku konsumen supaya bersih gitu, supaya directed ke tengah. Iya. Itu menarik banget untuk membentuk perilaku konsumen. Benar banget, Adit. Dan itu yang menarik, contohnya itu dilakukan di Schiphol loh, di airport Amsterdam. Ya. Jadi Nah, oh iya, ini kok harus spillage terus ya, jadi cost cleaning-nya mahal gitu. Jadi ternyata hanya dengan menggunakan stiker, dia bisa save more money dari cleaning products atau cleaning time-nya dia lah gitu. Menarik. menarik. Oke, next question nih. Bagaimana menerapkan neuromarketing yang efektif untuk campaign politik nih? Wah, yang bukan barang atau jasa, tapi lebih ke mungkin ini marketing, tapi marketing orang berarti ya ini ya. Apakah ada risetnya atau jurnalnya yang mungkin pernah saya lihat? Nah, kalau dari aku saat ini, aku belum pernah melihat persisnya yang bukan barang atau jasa dan hanya untuk orang gitu ya. Tapi juga bisa digunakan selain untuk tadi yang dari eye tracking, bayinya ngeliat kemana. Kalau misalkan kita mau menjadi campaign apa, message yang mau disampaikan, dan mungkin sebenarnya nggak terlalu efektif kalau misalkan matanya ngelihat ke arah foto gitu ya. Tapi ngelihatnya ke arah message yang mau. Tapi kalau misalkan riset dan jurnalnya ini mungkin masih bisa di Google lagi, karena kalau dari my top of mind aku belum punya pengalaman untuk melihat. Dan ini actually menarik, ada pertanyaan dari Ozzy tentang Cambridge Analytica ya, tentang how Trump ya actually got elected through Facebook gitu. Misalkan kalau udah pernah ngelihat dokumenterinya di Netflix, itu menurutku menarik banget. Nanti teman-teman bisa check it out. Itu juga suatu hal yang diperdebatkan, karena kalau misalkan kita nggak dapat consent dari targetnya, harusnya kita nggak boleh. Jadi mungkin konsepnya itu di-nudge untuk memberikan consent tanpa kita sepenuhnya tahu kalau itu yang dilakukan terhadap kita. Makanya penting banget kalau kita barusan ngebuka account, any account related to Facebook, itu kita benar-benar ngelihat user agreement-nya, cookies-nya, dan segala macam. Karena itu bisa membuat keputusan satu orang yang akhirnya bisa membuat keputusan banyak banget orang yang akhirnya berdampak dengan cara yang lain gitu. Jadi menarik juga pros and cons-nya si manipulation within your subconscious gitu. Jadi mungkin buat teman-teman juga pelajarannya adalah jadi lebih aware, lebih mindful gitu kalau mau ambil keputusan atau mau memberikan dana adalah dan itu yang digunakan untuk orang-orang nge-target kita dengan produk yang mereka mau berikan. Jadi sekalian tambah itu dari jawab pertanyaannya Ozzy. Ya. Berarti sebenarnya konsepnya sama, bisa di-apply juga untuk campaign orang gitu. Tapi again, karena ini gather data dari orang banyak, ngelihat pattern data dari orang banyak gitu, ini jadi salah satu konsen yang perlu diperhatikan juga ya dari sisi orang yang promote dan juga orang yang kita sebagai user dari teknologi itu sendiri ya. Ya. Cool. Ya, ini ada satu pertanyaan di tengah nih dari Anonymous. Apakah lebih baik mengandalkan insight neuromarketing untuk narasumbernya yang sedikit atau pakai riset yang biasa nih narasumbernya tapi besar? Oke. Bagus juga pertanyaan ini. Nah, kalau misalkan dari pendapat aku, menurut aku tergantung sama your problem lagi, your question lagi, apakah dari neuromarketingnya ini, dari research fMRI-nya itu bisa mencakup your actual situation atau punya market research sendiri. Kenapa begitu? Karena menurut aku paling penting neuromarketing itu udah ngelihat dari otak kita, gitu ya. Jadi udah ngelihat what is actually going on, tapi bisa juga siapa target marketnya itu nggak representatif atau sesuai dengan what you are trying to do. Jadi harus di-match juga dan harus lebih carefully lagi untuk dilihat. Nah, misalkan contoh tadi yang PayPal. Yang PayPal itu walaupun hanya cuma kayak 21 orang, daripada market research sama kayak misalkan
500 orang itu udah efektif karena udah melihat dari actually what is going on with our brain yang subconscious. Dan kalau di market research, cons-nya adalah kita tidak bisa melihat secara persis what the customer actually wants atau what they actually need gitu. Jadi take it with a grain of salt, ngelihat dan mengimbangi dua perspektif ini, dan kembali lagi pertama melihat problem question-nya dengan secara jelas, kedua ngelihat lagi dengan your condition and your business, lalu ketiga ngelihat juga nih detail-detail dari neuromarketing research-nya itu se-reliable apa, karena itu terjadi di scientific research gitu ya pertanyaannya, kayak kalau misalkan kita bikin research tapi scope-nya dikit, orangnya dikit, itu nggak se-reliable atau applicable in real life kalau misalkan dari jurnal yang misalkan meta-analytic review. Jadi ngelihat dari 50 jurnal mendapatkan satu kesimpulan. Itu seperti contoh yang tadi di awal tentang the choices. Jar choices itu juga pakai review. Jadi udah pasti choices lebih baik dikit kalau orang mau beli. Misalkan gitu. Nah, itu sih menurut aku 3 hal yang bisa dilihat. Jadi masih depends. Ya. Oke, very interesting. Dan juga kalau aku mungkin bisa tarik satu takeaways juga ya. Kalau kita sebagai, let's say, entrepreneur yang bisnisnya mungkin belum sebesar PayPal gitu ya, yang mau going global, bisa juga dengan berbagai resource, hasil-hasil dari insight neuromarketing nih ya. Kayak tadi saya udah kasih contoh 3 tuh takeaways. Dan juga tadi juga sempat share dari bukunya Daniel Kahneman tuh, yang Thinking Fast and Slow. Di situ juga ada banyak-banyak contoh insight gitu. Yang mungkin itu bisa kita ambil insight-insight-nya dari neuromarketing itu ya, dan itu bisa langsung di-implement juga ke bisnis. Dan at the end kayak itu suatu proses iterasi gitu ya, kita coba dari menggunakan strategi yang ini, this is dievaluasi lagi, kita iterasi dengan strategi yang lain lagi. Tapi kita sangat terbantu nih dengan ada insight-insight neuromarketing yang sudah terbukti, dan dari meta-analytics yang banyak hasilnya, kita bisa coba tarik insight-insight dari situ dan kita implement gitu. Yap, bagus banget Adit nge-wrap up-nya. Betul. Very nice, very nice. Yeah. Okay, next question, Ozzy tadi kita udah bahas ya. Apa? Decoy effect. Seingat aku, nanti boleh dicek lagi ya. Decoy effect itu kalau ada 3 produk, sebenarnya sama sih, mirip sama anchoring effect. Ada 3 produk, terus sebenarnya kita mau ngejual produk yang tengah karena in relation to others, itu dia yang paling atraktif. Nanti mungkin bisa di-search lagi ya, karena aku tadi belum sempat ngecek lagi, that is out of my memory. My memory can be faulty, karena itu what happens with all humans. Nah, tapi anchoring effect, menurut aku decoy effect itu adalah salah satu contoh anchoring effect, karena anchoring effect itu nggak harus dibandingkan sama 2 hal yang lain. Bisa juga dilihat dari satu aja anchor harga gitu, atau satu anchor aja waktu. Kalau decoy, sepaham aku harus ada 2 comparison-nya, tapi kalau anchoring itu bisa hanya di satu atribut dan cuma satu. Makanya tadi kalau nggak salah sebutnya juga anchoring effect dan attraction effect, dan mungkin decoy effect ini juga harusnya sama ya, mirip-mirip gitu. Dan yang penting adalah tahu kalau ini adalah suatu heuristic atau bounded rationality kalau dibahas bahasa behavioral economics, bahwa kita malas mikir. Manusia malas berpikir banyak, karena berpikir itu capek. Jadi, kita menggunakan shortcut atau heuristik bahasa behavioral economics-nya dengan melihat sebuah produk in comparison with other things. Gitu. Jadi bisa anchor atau decoy. Tapi aku nanti mau ngecek lagi ya di Google dulu decoy effect itu apa. Seingat aku sih gitu sih, kalau pernah bacanya. Terima kasih pertanyaannya. Very insightful. Terima kasih. Nah, itu tadi aku juga mau highlight tuh yang Sam barusan bilang tuh, satu takeaway lagi tuh. Kalau manusia itu malas. Kita kan berpikir kan juga butuh energi ya. Jadi gimana supaya itu kita desain apapun itu, produk, strategi, mungkin presentasi, cara kita komunikasi, atau tulisan gitu sesimpel mungkin, karena orang itu intinya pada dasarnya baca pengen langsung ngerti gitu, dia nggak mau mikir, nggak mau terlalu proses terlalu banyak gitu, supaya bisa langsung masuk dapat intinya, udah ya, dia nggak mau waste, nggak mau spend more energy untuk thinking ya Sam. Ya,
betul banget. Jadi gampang aja. Right. Okay. Next question di sini, apakah ada tools lain untuk neuromarketing selain fMRI dan EEG? Mahal juga karena mungkin radiologi ini kurang baik ya, kurang sehat kalau dilakukan terus-terusan ya. Ya, betul banget, betul banget. Terima kasih pertanyaannya. Nah, tools lain yang lebih murah tadi juga sempat dibahas, hanya 2 dari mungkin beberapa contoh yang lain. Itu pertama eye tracking. Jadi kalau misalkan kita masuk ke lab, kita ditaruh ada kamera di depannya melihat materi ke mana, itu ngecek attention kita dan juga arousal dari pupilnya. Semakin kita tertarik atau excited sama apapun yang kita lihat, itu akan membesar. Kedua, yang tadi udah disebut juga, facial recognition, jadi ngelihat muka kita lagi bagaimana emosinya. Ketiga, yang sering dipakai di neuroeconomics sendiri itu namanya skin conductance sesuatu. Nanti boleh dicek ya, skin conductance pokoknya. Jadi kita bisa ngelihat nadi dan excitement kita dari ngelihat itu gitu. Jadi kita nggak benar-benar persis ngelihat neuronya, tapi lebih nervous system gitu. Jadi itu tambah satu contohnya yang tadi belum masuk ke dalam presentasinya. Ya. Iya. Ini ada banyak gitu ya cara-caranya. Selain memang fMRI ini yang paling sophisticated gitu ya untuk dapat hasilnya. Tapi ada masih banyak lagi cara untuk dapetin insight-insight dari neuromarketing. Ya. Oke, berikutnya nih. Wah, ini menarik juga nih pertanyaannya. Kita WFH nih sekarang. Gimana sih caranya untuk mindful? Kadang kita perpindahan meeting dari pagi sampai malam meeting terus. Ini saya resonate banget nih. Dari pagi sampai malam meeting terus dan kalender malah jadi semakin penuh karena cuman sekarang nih live meeting join other meeting, live meeting join other meeting. Gimana nih Sam? Aku juga personally pengen tahu nih gimana caranya untuk semakin mindful dengan kondisi WFH saat ini nih. Bagus banget pertanyaan dan relevan. Mau coba meditasi yuk semenit, mau nggak? Boleh kita coba nih ya, semenit ya. Boleh sempat ngerasain. Jadi, kalau kenapa aku ngajak buat teman-teman buat ngerasa mindfulness itu apa? Itu karena kadang kita nggak butuh waktu sebanyak itu untuk mindful, dan pasti banyak banget stressor seperti yang Adit cerita dari pertanyaan juga, dari kalau misalkan perpindahan meeting 5 detik itu salah satu simptom yang kita rasakan. Tapi kan kita juga stres kan ya jadinya. Nggak ada perbedaan antara working from home sama actually living at home gitu. Nah, mungkin teman-teman buat ngerasain dulu, aku jelasin dikit. Boleh kakinya nyentuh lantai. Sebentar, kita 1 minute aja. Dan itu bisa cepat banget. Boleh selasarin your head, kepala, pundak sama pinggangnya. Tangannya boleh taruh santai aja. Ya. Terus kita tarik nafas aja dalam. Tarik nafas dalam. Buka mulutnya, keluarin dari mulut. Oke. Kalau teman-teman mau dan percaya sama aku dan suara aku, boleh tutup matanya. Kan pada nggak pakai kamera juga nih, jadi nggak kelihatan kalau lagi meditasi. Ya, boleh tutup matanya. Rasain lagi, tarik nafasnya dalam. Terus keluarin lewat mulut. Tangannya bisa pegang perut. Ya, terus rasain saat lagi nafas, badannya bergerak. Mungkin saat lagi tarik nafas, perutnya membesar. Saat lagi exhale, perutnya mengecil. Terus tangannya taruh di perut. Terus rasain aja bedanya tangan kita menyentuh perut. Perhatikan sebentar selagi nafas. Lalu sekarang pay attention sama apa yang kita dengarkan. Mungkin teman-teman dengar suara aku, bisa dengar suara-suara di sekitarnya. Di rumah aku saat ini lagi hujan, bisa dengar suara air. Terus turun ke hidung. Mungkin kita kalau saat tarik nafas, rasakan ada suatu ciuman, bau. Buang nafas melalui mulut. Dan terakhir, coba kita telan. Udah. Ngerasain sensasi yang ada di tenggorokan kita atau di lidah kita. Tarik nafas sekali lagi. Buang nafasnya, release tension, dan boleh buka mata. Nah, kenapa aku tadi ngasih contoh itu buat 1 menit? Karena untuk latihan mindfulness itu adalah grounding to moment saat ini tanpa ngejudge
apa yang lagi terjadi gitu. Jadi biasanya itu sangat terbantu dengan membuka 5 senses kita. Pertama tadi menggunakan touch, tangan kita pegang apapun, apa yang kita rasakan. Kedua, apa yang kita dengar. Ketiga, apa yang kita cium. Dan keempat, apa yang kita rasakan. Dan yang kelima yang tadi nggak dilihat adalah sebenarnya apa yang kita lihat gitu ya. Karena tadi aku minta tolong untuk nutup matanya. Dan bahkan dengan buka 5 senses itu dan juga latihan nafas yang melalui perut, deep belly breathing, itu bisa membantu untuk nurunin kortisol. Dan kortisol itu yang biasanya menaikkan amigdala. Jadi kortisol adalah stres hormon yang dibuat di perut kita. Dan itu juga saat terlalu tinggi dengan pressure dan apapun, itu membuat amigdala kita aktif. Dan saat amigdala kita aktif, prefrontal cortex kita atau judgment, value, decision making kita menurun. Gitu. Jadi semoga itu bisa ngebantu. Kalau misalkan mau lagi, aku punya banyak meditation, contoh-contoh di Spotify-ku, Meditate with Samara, ada beberapa meditasi, bisa dibantu dari situ juga. Promosi. Ya. Nice. Very interesting, ya. Jadi nggak butuh waktu banyak gitu ya untuk kita bisa tetap mindful, take a break, take a step back for 1 minute, itu udah bisa melatih untuk melanjutkan meeting-meeting lainnya gitu ya. Oke, thank you Semi. Ini berhubung waktu kita yang cukup terbatas nih, mungkin kita coba cover 2-3 pertanyaan lagi ya. Oke. Berikutnya ada dari Anonymous nih, neuromarketing masih jarang di Indonesia karena mahal ya tadi. Namun untuk kedepannya ada possibility kah ini bisa diterapkan secara luas? Ya, bagus pertanyaannya. Menurut aku tergantung dengan kebutuhannya. Pasti possibility itu selalu ada untuk diterapkan lebih luas lagi, tapi tergantung dengan kebutuhannya dan pasti company-nya decide apakah cukup dengan marketing research, dengan FGD, user, interview, dan segala macam, apakah dapat memberikan result yang terbaik, atau mungkin mereka ngecoba pakai neuromarketing akan mendapatkan exponential benefits gitu ya. Jadi possibility-nya ada, tapi menurut aku tergantung dengan pertama, keinginan dan juga keinginan dari pasti yang membuat keputusan neuromarketing itu dari company-nya, dan kedua apakah mereka mempunyai dananya, karena kan mahal juga research-nya gitu. Ya. Oke. Next nih, dengan Semi yang sekarang belajar neuromarketing nih, lebih tertarik jadi konsultan, workout corporate, atau lain lagi nih? Bagus pertanyaannya. Kalau misalnya aku cerita neuromarketing ini lebih pengen sharing ke teman-teman yang insightful dan mungkin jarang ditemukan. Tapi saat ini aku masih lebih tertarik untuk fokus jadi sharing dari pelajaran, sharing dari mindfulness, dan bentuk sharing itu aku dari jadi guru yoga, meditation teacher, dan juga lagi aku kebetulan judul juga step back, dan terinspired dari from my consulting life gitu. Jadi kayak selalu lagi meeting atau mau buat keputusan apapun, let's take a step back gitu. Jadi, itu sama juga sama hidup kita. Jadi saat ini aku lebih tertarik untuk sharing what I know gitu sih, and keep continuing to learn from other people gitu. Dan seperti dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, aku juga jadi banyak belajar. Terima kasih. Ya. Nice, amazing. Oke, let's go to mungkin last question yang kita take up ini. Apakah neuromarketing ini memang efektif untuk memanipulasi pikiran buyer? Memanipulasi itu memang sebuah kata yang sepertinya sangat besar ya, memanipulasi, kesannya kayak kita nggak punya, kita victim gitu. Tapi tadi yang dijelaskan sebenarnya ternyata lumayan efektif untuk memahami subconscious, karena saat customer sendiri tidak tahu maunya apa, neuromarketing helps uncover that insight for them, yang bahkan mereka nggak realize. Jadi, dan apa yang dilakukan dengan neuromarketing firm-nya atau company-nya, itu tergantung how much they care about ethics. Kembali lagi kepada apa yang mereka lakukan. Jadi menurut aku they can influence, and that is what they want to do. They want to understand, they want to influence in order for them to use their products gitu, atau to buy their products. Jadi lebih ke situ sih. Kalau memanipulasi kesannya mereka nggak tahu sama sekali, which is I don't think is a good thing. Yeah. Yeah, I think I also agree with yang Sam bilang nih, bukan lebih ke manipulasi, tapi bagaimana kita menggunakan itu juga untuk dapat insight dan akhirnya nanti memberikan pilihan, memberikan opsi, dan juga memberikan semacam mendesain supaya mereka itu, kita memahami bagaimana jalan pikirannya,
dan juga kita mencoba untuk mendesain sesuatu hal yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen gitu ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Semi untuk sharing-sharingnya. Sayang sekali ini waktu kita cukup terbatas, tapi kita sudah cover banyak sekali insight. Dan tentunya tadi kembali lagi teman-teman yang punya yang sudah dengerin dan dapat insight-insight ini, posting ke Instagram story dan tag hibiyut.id dan juga Instagramnya Samara Pahrana ya, supaya nanti dapat kesempatan juga untuk memenangkan satu buah buku di situ, dan juga yang lebih penting lagi supaya manfaatnya ini nggak cuma di teman-teman yang ikut di sini aja, tapi juga untuk teman-teman semua yang hadir, yang ada follower teman-teman kalian di Instagram. Nah, untuk teman-teman juga yang tertarik soal bisnis kalian, gimana nih saya sebagai entrepreneur mau mengembangkan bisnis saya, atau bahkan mau memulai bisnis saya gitu ya, dengan mengimplementasikan hal-hal praktis, contohnya nih dari sisi neuromarketing, dari sisi marketing strategi seperti apa, kita dari HIPI juga bisa membantu teman-teman. Ada dua produk di sini ya. Kalau yang sebelah kiri dari Hibiyut, kalau teman-teman butuh mentorship dan juga mungkin butuh capital untuk sedikit untuk berkembang-kembangkan bisnisnya, bisa join lewat Hibiyut dan bisa join lewat QR code ini atau klik ke linknya yang di bawah. Dan ini sebelah kanan ada Hibisolve nih, teman-teman yang butuh mentoring ke bisnis, mungkin butuh tanya-tanya nih, konsultasi, gimana sih bisnisku supaya bisa lebih berkembang. Misalkan tadi, pengen nerapin marketing strategi yang baru nih, gimana nih? Nah, mungkin kita juga bisa bantu lewat Hibisolve ini. Dan bisa didaftarin lewat QR code ini, atau bisa klik ke linknya yang di bawah. Oke, ini dari... thank you, Semi, sekali lagi. Dan terakhir, kita selalu berusaha untuk improve ya, bagaimana kita bisa sharing-sharing lebih baik lagi dari HIPI, dan untuk mengembangkan juga teman-teman supaya dapat belajar, saling belajar dalam kondisi WFH kayak gini, dalam kondisi pandemi, dan nantinya juga ke depannya. Teman-teman bisa minta tolong untuk isi dan memberi /hibitalk9 feedback. Dan di sini teman-teman yang isi feedback form ini, kita juga akan kasih e-certificate free untuk teman-teman. Keren banget. Terima kasih banyak Adit, udah menjadi teman bicara dari dulu, dari kita kuliah, lomba, belajar, masuk konsultan, sampai sekarang. Buat teman-teman yang di pekerja keras di balik HIPI yang bantuin juga dengan presentasi ini, yang udah nge-arrange, juga buat co-founder yang lain, Saksa, Silvio, thank you so much. Dan teman-teman yang udah meluangkan waktunya hari ini di minggu-minggu yang santai ini untuk belajar dan ngobrol bareng, terima kasih banyak buat your time and your energy. Terima kasih banyak, Semi. Terima kasih sharingnya. Tadi super insightful. Tadi jangan lupa juga teman-teman yang mau belajar lebih soal meditasi bisa join ke kelasnya Semi. Tadi udah ngerasain 1 menit. Nah, itu baru 1 menit tuh. Nanti mungkin kalau mau lebih lama lagi, lebih dalam lagi, bisa join langsung ke kelasnya Semi. Terima kasih banyak, teman-teman. Terima kasih, Semi, lagi. Super insightful, super helpful, dan juga produktif Sunday belajar sama Semi dan sama teman-teman semua di sini. Terima kasih sekali lagi, teman-teman. Selamat sore. Semoga minggu depan teman-teman bisa menjalankan dengan semakin semangat dan juga sukses di minggu yang berikutnya. Bye-bye. Teman, bye-bye. Have a good weekend. Terima kasih, Sania. Terima kasih, Sania. Terima kasih juga, Revita Aryati. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Raudia, terima kasih Riko, terima kasih Herlin. Terima kasih Om Pras sudah nonton. Om Pras ini luar biasa banget. Beliau adalah neurosemantics and neuro-linguistic programming coach, leadership coach. Kita juga punya episode bersama di Meditate with Samara. Ya. Terima kasih. Terima kasih Siti. Terima kasih Mas Riko. Terima kasih. Terima kasih. Kamu mau sampai habis, saya mau terima kasih sama orang sampai udah appreciate waktunya. Sampai teman-teman semua. Iya.
Terima kasih Syifa. Syifa ini adalah teman kuliah kita. Aku dan Thank you, Adit Siva. rasa nostalgia di kelas. Ya, udah lama banget gak ketemu kita ya, gara-gara WFH ini juga. Iya, kangen. Saya masih bisa ngobrol kayak gini. Kita pernah kelas bareng nggak ya? Sama Syifa, sama Adit. Syif, kita pernah sekelas kah? Pernah manajemen accounting harusnya. Manajemen accounting. Manajemen accounting. Wow. Iya ya. Harusnya sekelas sih. I love Pak Indra. Kalau ada teman-teman FEB, kalau Pak IWK masih ngajar, salam ya. Teman-teman, terima kasih Syifa. Bye-bye. Bye, terima kasih. Terima kasih Mas Yudi Permadi. Waktunya. Oke. Sip deh. Thank you ya Adit ya. Thank you ya Sam Thank ya. you. Oke, talk to you. Bye-bye. Bye-bye. Sam, kalau mau kerja sama bisa, boleh. Aku kasih emailku ya. Ini buat review. Nanti aku chat di sini. Boleh ngobrol dulu. Mas Tom, kerja sama apa nih? Di sini dulu, jawab dulu ya. Aku udah jawab ke Mas Tom MC Ive. Kalau boleh mau email, itu ada emailku sama rafarana@gmail.com. Nggak apa-apa sih kalau email. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Oke deh, kita cabut dulu ya. Ya. Bye-bye.